Bangga membela timnas Indonesia. Tom Haye sudah menunggu sejak lama untuk dapat membela timnas Indonesia. Dirinya bahkan sempat dirumorkan akan dinaturalisasi oleh PSSI sejak tahun 2017. Saat itu Haye sedang tampil moncar bersama klub Willem di Eredivisie Belanda. Pemain berdarah Jawa ini langsung masuk dalam rencana naturalisasi PSSI. Sang pemain sempat memberi kode ingin dinaturalisasi usai mengikuti akun Instagram PSSI pada 2022 lalu. Haye bahkan sempat mengunggah foto neneknya yang berasal dari Indonesia. Mereka yang kita cintai tidak pernah benar-benar meninggalkan kita. Posting sang pemain di Instagram pribadinya. Haye semakin yakin untuk pulang membela pasukan Merah Putih karena selalu ditolak Belanda. Dia sudah pasrah nggak akan dipanggil oleh skuad The Oranje. Dengan realitas yang ada, bisa dikatakan saya tak akan pernah bermain bagi timnas Belanda. Saya dengar ada kemungkinan bermain untuk timnas Indonesia, tapi itu belum terwujud. Tegas Haye. Keinginan Haye membela timnas Indonesia semakin kuat karena alasan keluarga. Dirinya bertekad membanggakan nenek dan kakeknya yang berasal dari kota Solo. Haye juga merasa akan sangat bahagia jika bisa memperkuat pasukan Merah Putih. Ya, memperkuat timnas Indonesia akan sangat menyenangkan. Saya yakin hal itu masih akan terjadi, ujar Haye. Playmaker santai pengatur tempo. Tom Haye akhirnya resmi dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia pada bulan Maret 2024. Kehadiran sang pemain memberikan warna baru untuk lini tengah skuad Garuda. Pasalnya, timnas Indonesia sudah lama nggak punya gelandang seperti Haye. Ex-pemain SC Heerenveen ini dikenal punya visi cerdas untuk mengatur tempo permainan. Sebenarnya timnas Indonesia juga sempat punya para gelandang pengatur tempo di era sebelumnya. Nama-nama yang dimaksud ada Evan Dimas, Zulfiandi, hingga Syahrian Abimanyu. Sayang ketiga pemain ini gagal mempertahankan puncak performanya. Padahal Evan Dimas dan Zulfiandi sempat digadang-gadang akan menjadi pemain andalan masa depan. Zulfiandi bahkan dipuji setinggi langit oleh Luis Milla hingga disebut layak bermain di Eropa. Jika saya menemukan Zulfiandi saat berusia 13 tahun, mungkin saya akan membawanya ke Akademi Barcelona, tutur Luis Milla. Namun karir Zulfiandi redup usai sempat memutuskan untuk pensiun sementara. Dia terpaksa mengambil keputusan tersebut karena ingin merawat sang ibu yang sedang sakit. Meski begitu, pasukan Merah Putih tidak perlu khawatir karena sudah memiliki Haye. Sang profesor sudah membuktikan kualitasnya saat debut melawan Vietnam. Haye membuat lini tengah skuad Garuda tampil lebih dominan menguasai jalannya pertandingan. Dirinya sering menyodorkan umpan-umpan ciamik saat mendistribusikan bola. Hebatnya lagi, Haye sukses memberikan asis cantik lewat sepakan pojok. Umpan lambung terukurnya langsung disambut sundulan keras Jay Itzes. Kualitas hebat Tom Haye saat berperan sebagai deep lying playmaker sudah teruji di Eropa. Sang pemain malang melintang berkarir di Eredivisie hingga Serie B Italia. Di negeri pizza, Haye sempat memperkuat Les selama 1 musim. Sayangnya, kualitas sang pemain kurang dihargai oleh skuad Giallorossi karena cuma mengoleksi 15 penampilan. Gagal bersama Les, Haye justru moncer saat pulang kampung ke Eredivisie. Permainan sang profesor semakin matang ketika berseragam SC Heerenveen. Di musim lalu, Haye bermain dalam 34 penampilan dengan koleksi 5 assist dan 4 gol. Performa hebat ini membuat Haye disodorkan tawaran kontrak baru. Sayang proposal ini ditolak olehnya karena ingin mencari pengalaman baru di luar Belanda. Haye mulai gencar dirumorkan akan menjajal Ligue 1 bersama klub raksasa OGC Nice. Betinho selaku pemandu bakat klub sudah memantau sang pemain sejak bulan Januari lalu. Secara keseluruhan, Haye menonjol dalam bertahan karena kemampuannya mengalirkan bola melalui umpan dan berlari yang luar biasa, ucap Bertinho. Rumor ini semakin diperkuat dengan artikel yang ditulis oleh Transfermarkt. Media ini menyebut Haye akan segera bergabung dengan klub saudara Manchester United ini secara gratis. Membawa skuad Garuda mencetak sejarah. Dengan kemampuan hebatnya, Tom Haye langsung memupuk harapan dari banyak orang. Pemain kelahiran Amsterdam ini dinilai mampu membawa Indonesia menggapai sejarah emas. Dirinya diharapkan bisa menjadi kunci permainan saat berhadapan menghadapi Irak. Seandainya menang, Indonesia akan mengunci tiket langsung ke babak ketiga. Dilansir dari media Kompas, Haye bisa menjadi pemain yang paling menentukan di laga melawan Irak. Keahlian Haye dalam menyajikan oper-operan progresif adalah resep yang bisa dimanfaatkan skuad Garuda untuk mengakhiri tren buruk menghadapi Irak, tulis Kompas.
Prediksi tersebut berhasil dibuktikan sang pemain dengan permainan indah kontra Irak. Umpan-umpan matangnya pun sering terlihat memanjakan kedua sisi sayap Garuda. Alhasil pasukan Merah Putih sukses menguasai 63% penguasaan bola pada babak pertama. Sayang penampilan hebat Haye mulai menurun di babak kedua karena faktor kelelahan. Sang pemain akhirnya harus ditarik keluar untuk digantikan oleh Ivar Jenner. Gara-gara itu permainan skuad Garuda mengendur hingga akhirnya kalah. Faktor cuaca menjadi alasan Haye nggak mampu tampil dengan maksimal. Dirinya belum terbiasa bertanding di sore hari dengan cuaca panas terik matahari. Selain itu, kondisi rumput lapangan SUGBK juga nggak mendukung Haye bermain lebih maksimal. Sang profesor kesulitan mengirimkan umpan-umpan pendek akurat. Kegagalan membawa Indonesia meraih kemenangan menjadi pukulan telak bagi Tom Haye. Pasalnya, skuad Garuda wajib meraih poin penuh di laga pamungkas kontra Filipina. Hebatnya, Haye masih mampu tampil dengan penampilan terbaik kontra di Ascals. Sejak menit awal, sang profesor beberapa kali mengkreasikan peluang emas. Salah satunya saat Haye melakukan tusukan dari sisi kanan dengan skill olah bolanya. Sayang, umpan kunci yang disodorkannya pada Marcelino Ferdinand gagal berbuah gol.